Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada suatu hari ada seorang pemuda datang ke gereja. Lalu seperti biasa setelah berekaristi, Romo yang bertugas memimpin perayaan ekaristi berdiri di depan pintu dan menyalami setiap umat yang hadir pada saat itu.
Ketika mendapat kesempatan menyelami orang muda tersebut, Sang Romo menariknya ke samping dan berkata, "Kamu perlu bergabung dalam bala tentara Allah." Lalu orang muda tersebut menjawab dengan kaget, "Romo, saya sudah bergabung." Dan Sang Romo pun kembali menjawab, "Bagaimana mungkin saya melihatmu ke gereja hanya pada waktu Natal dan Paskah saja?" Pemuda itu pun tidak kalah cerdik dan berbisik kepada Sang Romo, "Romo, saya ini bekerja setiap hari di suatu perusahaan." Saudara-saudariku yang terkasih, tak jarang di dunia yang begitu sibuk dengan urusan iman menjadi nomor 2, mudah luput. Urusan gereja dan iman dengan mudah menjadi urusan yang dianggap sepele. Mungkin untuk doa keluarga, kita punya alasan terlalu capek dengan pekerjaan. Atau untuk urusan doa lingkungan, kita punya alasan, nantilah. Apa yang Tuhan katakan pada orang lumpuh yang berbaring di pinggir kolam Bethesda, yang sudah sakit selama 38 tahun dalam bacaan Injil hari ini ialah, "Bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tidak ada waktu untuk selamanya diam di tempat. Tidak ada waktu untuk selamanya berdiam di sana. Tuhan Yesus menginginkan agar yang terluput itu bangkit dan kembali aktif. Permenungan bagi kita ketika kita membaca Injil hari ini adalah bangkit dan kembalilah. Saudaraku yang terkasih, pelajaran kedua dari Injil hari ini ialah menjadi peka pada hal-hal yang kecil dan sederhana. Kata bangun, angkatlah dan berjalanlah adalah sebuah undangan dari Tuhan untuk kita menjadi lebih peka pada apa yang nampaknya wajar dan biasa. Si lumpuh di tepi kolam Bethesda itu disapa oleh Yesus. Padahal ada banyak orang yang menunggu untuk disembuhkan. Semuanya berlomba menjadi yang tercepat, yang terbaik. Akan tetapi dalam kisah mujizat yang kita dengar dalam Injil hari ini, Allah dalam Yesus Kristus melawat mereka yang disisihkan. Allah justru mengunjungi yang ditinggalkan. Allah justru fokus pada mereka yang kecil. Allah bertanya kepada si lumpuh, "Maukah engkau sembuh?" Dan tiba-tiba pertanyaan itu mengubah fokus seluruh cerita. Fokus cerita bukan lagi pada kolam Bethesda yang ajaib tersebut. Fokus cerita menjadi bertumpu pada si yang lumpuh yang disembuhkan Yesus pada hari Sabat. Yesus tidak hanya sekedar kasihan kepada si lumpuh. Yesus peduli dan hadir dalam ketidakberdayaan yang dialaminya. Yesus menyatakan kuasa yang menyembuhkan dan membebaskannya dengan berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ia bukan hanya sembuh secara fisik, tetapi ia pun mengalami anugerah pengampunan dosa dari Tuhan dengan berkata, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Saudara-saudariku yang terkasih, sikap dan belas kasih Yesus terhadap si lumpuh berbeda dengan sikap orang-orang Yahudi. Mereka menegur si lumpuh karena memikul tilamnya pada hari Sabat. Mereka mengetahui bahwa Yesuslah yang menyembuhkan si lumpuh tersebut, dan mereka berusaha menganiaya Yesus dengan alasan melanggar ketentuan Sabat. Padahal mereka juga memberi makan dan minum ternak mereka pada hari Sabat. Orang-orang Yahudi telah mementingkan legalisme peraturan daripada karya kasih bagi sesama yang membutuhkan pertolongan.
Yesus ingin mengembalikan aturan Sabat pada tempat yang semestinya, yakni pada hari Sabat, bukan membelenggu tetapi membebaskan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus dan sabdanya hari ini menjadi cerminan hidup kita. Ada kalanya dalam hidup, khususnya dalam masa retret agung ini, masa prapaskah ini, kita mengalami masa-masa yang sulit, saat kita tidak dimengerti orang lain, dan saat semangat hidup kita lumpuh, tidak seorang pun mau menolong kita. Tetapi kita disadarkan oleh Tuhan untuk tidak putus harapan. Karena dalam situasi seperti inilah Yesus datang menawarkan penyembuhan bila kita beriman kepadanya. Selain itu, sebagai murid Yesus yang sejati, kita dipanggil untuk peka terhadap orang-orang di sekitar kita. Orang miskin, orang yang lemah dan tersingkirkan, yang membutuhkan pertolongan kita. Yesus hadir bagi orang-orang yang berharap akan belas kasihannya dan yang setia kepadanya, baik dalam suka maupun dalam duka. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa, Engkaulah sumber iman, harapan, dan kasih kami. Kami bersyukur atas sabdamu hari ini yang menyadarkan pikiran dan hati kami untuk selalu setia mengikutimu dalam jalan panggilan kami masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Bapa, agar Engkau mencurahkan rahmat kesembuhan kepada mereka yang sakit, menderita, dan memberikan rahmat kehidupan bagi mereka yang berada dalam kesulitan hidup ini. Kami mohon ini melalui Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah
masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.